Perkenalkan, ini putriku Gong Sung Wang. Dia suka membaca King Min Yong Soo sejak kecil dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang kuliner. Oh, salam kenal Nona Gung Sun. Aku datang agak kurang sopan. Ayah, aku sering memuji teh penjaga toko Wu karena sangat enak. Tak kusangka kali ini aku bertanya-tanya seperti apa keterampilan sebenarnya pemilik toko Wu dalam memasak. Apa kau berani bertukar pertunjukan dengan gadis rendah ini? Supaya admin tambah bahagia, silakan sebelum melanjutkan cerita, like dan komen di bawah ini. Misi sampingan, gadis yang berbakat penunjukan kuliner. Misi, terima tantangan Gong Sung Wang, tema setim kepala ikan dengan tahu. Hadiah 20 atribut poin, penelitian Gong Sung Wang, kesukaan minus 50, sisa kesukaan adalah 0. Itu dia. Ini waktunya untuk menguji ensiklopedia resep yang diberikan oleh Sista. Berhentilah membuat keributan. Ayah mempunyai bisnis yang serius nih. Kamu malah ngacoin. Ayah, kau bilang aku bertanggung jawab atas urusan dapur di rumah ini. Bagaimana kau bisa menarik kembali kata-katamu itu, seorang tamu harus mengikuti pengaturan tuan rumah. Karena Nona Gung Sung menginginkan sebuah kompetisi, maka aku tidak sopan jika menolaknya, kata sang MC. Oh, sungguh kebetulan. Bukankah penjaga toko Wu berencana membuat hotpot? Beberapa hari lalu seorang mengirim ikan setelah disimpan selama beberapa hari. Sebagian besar rasanya tanahnya hilang. Bagaimana? Kenapa kau tidak membuat setim kepala ikan dengan tahu ini sebagai tema dan lihat siapa yang akan lebih baik? Oh, bagus. Seperti yang Nona minta, aku akan melakukannya. Pertunjukan masak antar keduanya ini pun dimulai. Oi, hari ini nih benar-benar mata Nona mengelola dapur dengan sangat teliti. Aku khawatir bahkan restoran pun tak bisa membandingkannya dengan dapur ini yang sangat berkilauan. Tentu saja dong. Mengelola dapur itu seperti mengelola pertanian. Alatnya harus tajam, bahan-bahan harus halus, hanyalah fondasinya saja. Gong Sung Wang, kesukaan tambah 15. Mengelola dapur itu seperti mengelola tanaman. Tapi aku mohon maaf, yang ditakdirkan untuk menangkan duel ini adalah aku, batin sang MC. Duel dimulai. Ambil 2 tahun, bunuh ikannya, ambil kepalanya dan bersihkan darah dan kotorannya. Batin Nona ini yang merancangkan pikirannya. Untuk mengatasi bau amis, gunakan jahe, kornel dan abis itu arak beras. Dengan merica untuk menambah rasa, menjaga toko Wu, kau pasti kalah, kata sang wanita. Hehehe, tidak buruk. Aku juga harus menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. 3 langkah untuk menghilangkan bau amis. Pertama, rendam dalam air garam. Air, darah, dan lendir kepala ikan menjadi sumber bau amis ini. Garam bisa membuat merembes keluar dan lebih baik daripada hanya membilasnya saja. Metode ini menghilangkan rasa amis secara menyeluruh pada ikan. Darahnya juga sudah keluar. Kenapa kau bisa secepat itu? Nona Gung Sung pun tercengoh. Kedua, marinasi dengan daun bawang dari air ini. Mengekstrasi jusnya memungkinkan penetrasi yang lebih kuat untuk memberikan rasa dasar terlebih dahulu. Ini adalah penghilang amis alami alias natural. Meskipun arak beras mahal dalam memasak, bahan-bahan yang lebih mahal tidak selalu lebih baik. Aku akan menggunakan anggur tanpa filter. Anggur tanpa filter lebih kaya akan zat fermentasi dan mengandung lebih banyak asam organik, dapat mengurangkan bau amis lebih menyeluruh. Aku melihat Nona diam-diam menggunakan lada putih yang berharga tadi, batin sang MC.
Kita juga harus memahami kombinasi prinsip penggunaan alkohol untuk menghilangkan rasa amis terletak pada performa etanol dan asamnya. Anggur tanpa filter mengandung lebih banyak asam organik dipadukan dengan aroma unik daun Ferrilla. Efek menghilangkan rasa amis dan meningkat aroma menjadi 2 kali lebih nikmat, namun biayanya lebih rendah. Ini adalah langkah ketiga, penghilang bau amis secara kimiawi. Di sini tampaknya sang MC sudah menghit wanita ini dengan 3 combo sehingga pelindungnya pada hancur total. Masukkan lemak babi ke dalam panci dan padatkan sama sekali lap kepala ikan hingga kering. Ini adalah tahap selanjutnya. Seperti kata pepatah, jika kelembapannya tidak dikeringkan maka akan kececeran saat dimasukkan ke dalam pot. Di sini, tunggu, lemak babi berminyak dan memiliki rasa yang berat dan kuat. Itu berbenturan dengan rasa alami ikan yang segera menyegarkan. Bukankah itu merupakan pemborosan? Kata Nona Kungsu. Biasanya itu benar, tapi hari ini aku akan menggunakan lemak babi untuk mengubah bau busuk menjadi keajaiban. Baiklah, lihatlah apa yang sedang kau lakukan. Bukankah sebaiknya kau membuangnya saja ke dalam panci untuk direbus bersama tahu? Kau merusak bahan-bahannya tahu. Gongsang Favorit TV turun 5%. Penjaga toko Wu, penggunaan lemak babi untuk memasak kue kering dapat diterima, tetapi jika digunakan untuk menggoreng ikan, bau amisnya tidak dapat direndah. Maka kalian semua terlalu meremehkan ketiga langkah penghilangan rasa amisku. Saatnya untuk menyaksikan keajaiban yang akan datang. Kepala ikannya sudah digoreng hingga kering. Kemasan tuangkan dalam air mendidih. Dari proses ini ikannya pun berbentuk keemasan. Nah nih, supaya supnya berwarna putih susu ini. Memanggil namaku Gong Suwang. Apa kau berani menjawab? Sepertinya jarak kedua orang ini terlalu jauh kemampuannya. Ini begitu dahsyat. Anjrot, ini imajinasi dari manhwa ini benar-benar lebay. Benar-benar memanjakan mata kalian semua. Si wanita tenggelam dalam susu yang memanjakan. Untuk proses selanjutnya, pindahkan ke panci tanah liat. Tambahkan tahu. Kemudian kita akan menyajikannya setelah matang. Masakanku mengakui metode kuno, mengumpulkan kekuatan leluhur kita. Aku tidak bisa dikalahkan olehnya. Aku harus percaya diri untuk memasaknya. Dan kedua orang ini pun mempertaruhkan harga dirinya. Apa? Aroma ini sangat wangi banget. Direndam dalam air garam, digoreng dan lemak babi, lalu dibilas dengan air mendidih, direbus dengan api kecil. Setidak langkah pertengahan akal sehat ini. Dan selesai. Inilah maksudku, aku juga selesai. Biar aku menjadi juri kalian. Sup Warnes mengikuti metode kuno ini segar, elegan dan benar-benar terkontrol. Panas sudah tepat, sangat bagus. Biarkan aku mencicipan masakan penjaga toko Wu. Langsung orang ini tercengat listrik dan membuat tercengok. Aku seperti ikan dalam kolam, hanya menunggu disinari cahaya rembulan. Ini nikmat sekali. Lezatnya, Masya Allah, kata orang ini. Saudaraku, kepala ikan ini direbus dengan tahu milikmu. Inti dari kepala ikan telah larut selarutnya ke dalam sup seputih salju ini. Keterampilan seperti dewa, keterampilan yang benar-benar seperti seorang chef internasional. Bagaimana mungkin ayah memujinya seperti ini, batinnya. Dan langsung sang nona pun mencobanya. Ini sangat kimochi, katanya sambil terlarut ke dalam ikan. Monster sup ini sungguh kental. Jangan
mendekat, aku seperti meleleh ke dalam makanannya. Sup ikan yang kaya rasa telah membungkus seluruh tubuhku. Aku kalah telak. Baiklah, aku kalah. Tuanmu, 3 langkah menghilangkan rasa amis Anda. Memutih dengan air mendidih ternyata sangat hebat. Wan-er mengakui kekalahannya dengan sepenuh hati. Misi gadis jenius selesai, mendapatkan 20 poin atribut. Sisa poin atribut 241. Wow, banyak banget. Menang hari ini adalah keberuntungan, bukannya masalahku. Lebih bagus daripada nona muda. Hanya saja aku paham dengan reaksi Millard yang terjadi antara lemak babi dan kepala ikan pada suhu tinggi. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan efisiensi emulsifikasi sehingga sup lebih harum dan kental. Reaksi Millard, efisiensi emulsi, ketahui tapi mengagumkan. Pemujaan bagi orang yang berpengetahuan. Favorit tambah 30, sisa poin atribut 254. Oke, aku telah mempermalukan diriku. Selanjutnya mari kita kembali ke melanjutkan pembahasan soal set 3 potong Yanggu tadi. Oh, baik tuan. Belajar. Tuanku, jangan terburu-buru. Aku juga telah melihatnya. Metode rebusanku ini sangat sederhana. Sebaiknya orang dapat mempelajarinya 70 atau 80%, itu sudah bagus. Jika Tuan Hakim dapat mendirikan sekolah pelatihan hotpot Yanggu, di mana aku mengajarkan beberapa metode dasarnya, siapapun yang berhasil belajar dapat membuka toko hotpot Yanggu yang fasilitas oleh kantor pemerintahan. Brother Wu, panggil saja aku brother mulai sekarang. Aku dapat mendirikan sekolah pelatihan ini, tetapi bagaimana hal ini dapat memperkaya Yanggu kita? Oh, hotpot yang akan membangun jalan hotpot, memakannya jalan Yanggu yang melembangkan maksudnya menyambut musim semi baru untuk perdagangan Yanggu. Para pedagang keliling yang tertarik dengan teh setelah minum teh dan memberi keripik bunga persik, bukankah mereka juga ingin datang ke jalan Yongci ini untuk makan hotpot, bukan? Ide yang cemerlang. Kau benar tuan. Setelah kepala ikan yang direbus dengan tahu mendapatkan ketenaran, kita mulai membangun momentum dan bercerita. Misalnya, ikan Yanggu adalah ikan sungai kuning pilihan, dibudidayakan agar dagingnya kencang dan segar, dengan orang-orang khusus yang diatur setiap hari untuk memijat ikan dan memainkan seruling untuk mereka. Dengan logika yang sama, mengapa hotpot Yanggu sangat enak? Tentu saja karena tahu, lemak babi, anggur yang lain-lain. Semuanya enak dengan cara industri ini. Kita membangun citra. Yanggu kita tidak akan bisa menghindari menjadi kaya, bukan? Luar binasa. Jalan pikiran Anda ini sungguh aku puji. Jalan hotpot seluruh rantai ini Yonggrik akan bergerak ke industrial. Aku akan melakukan set 3 potong Yanggu ini. Tapi ada sesuatu yang harus kukatakan. Kita juga harus mempertimbangkan kepentingan pribadi kita, tuan. Apapun kepentingan pribadi kita, yang pertama adalah persediaan bahan. Misalnya, Alu akan meluncurkan paket 700 penghalang mamis yang akan dibuat olehku dan bakso ikan elastis, bahan-bahan yang dapat meningkatkan rasa hotpot. Kedua, akan juga membuka restoran di restoranku. Akan ada hotpot Mao Shung Wang dan hotpot khusus lainnya. Aku yakin bisnis pasti akan booming, kata sang MC. Selain itu juga toko teh dan toko kueku akan membuka cabang dan toko waralaba. Memungut biaya waralaba dan presentasi omset akan bersedia sebagai semua pilihan keuntungan di atas 55% dengan brother. 7 untukmu dan 3 untukku. Tidak masalah, itu sudah cukup. Aku perlu menggunakan uang untuk meluluskan masalah di atas.
Oh, aku mengerti kalau begitu. Semua sesuai rencana dengan dukungan resmi pemerintah, dan setelah menghancurkan Xiaomenxing, kota Yenggu akan menjadi basis dan fondasiku untuk berkembang. Setelahnya, kalau aku punya uang pertama-tama, aku akan mendapat gelar resmi lebih disukai perwira militer seperti Ling Jingxi yang bisa merekrut orang-orang tua, membangun prototipe 3 batalion besarku, dan menaklukkan Yuyun sebelum para Chung Chen pergi ke selatan. Selamatkan putra dan putri Hanku dari pembantaian. Kabar buruk, sesuatu terjadi. Tiba-tiba di sini Wang Er terjajah. Kabar buruk, Ling Seer itu bukan Ling Seer, sebenarnya adalah istri Huazia Ling Ping-er. Dia mencuri resep kita dan melarikan diri, dan dia bahkan membuka toko teh yang lebih besar di seberang kita. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya tiba. Batin sang MC kita. 1 jam kemudian sang MC telah sampai di Ping-er Handcraft Goods. Wow, ramai sekali. Toko baru buka setengah harga di hari pertama. Hanya 50 yen kalau bisa merasakan teh susu yang dibuat pribadi oleh Ling Ping-er. Mereka membajak kita. Wow, orang-orang pun langsung ngeces melihatnya. Bagus. Aku beli 1, aku juga. Wah, luar biasa. Harganya lebih murah 50% dari teh susu dari keluarga Wudala. Ada juga rasa arak beras yang difermentasi, baunya enak sekali. Kami menggunakan anggur beras fermentasi kualitas terbaik, tidak diragukan lagi. Ini sangat harum. Aku tidak menyangka dia memperbaiki resepnya begitu cepat setelah mencurinya, dan orang-orang bisa menyukai anggur beras yang difermentasi. Aku sebenarnya lupa tentang ini. Dan Ling Ping-er memahami taktik pemasaran dengan cukup baik. Dia sangat berbakat. Yo, kenapa toko tidak diserbu hari ini? Dampaknya toko sang MC jadi sepi kayak nyamuk. Aku tidak menyangka kau seorang pencuri. Kita mengajari membuat tehnya, tapi kau mencuri resepnya dan membuka tokomu sendiri. Hanya karena mengatakan resep itu milikmu, bukan berarti resep itu milikmu. Selain itu, kau pernah mendengar tentang teh susu kami rasa taro, rasa anggur beras yang berfermentasi? Apa kau punya itu? Bicaranya dengan jelas. Apa tujuanmu datang mencariku? Penjaga tokomu memang terus terang, maka aku tidak akan bertele-tele. Tujuanku datang hari ini adalah untuk berduel teh denganmu. Jika kalah, kau harus memberikan tokomu kepadaku dan menjamin kalau kau tidak akan pernah melakukan bisnis teh lagi seumur hidup. Kau pikir kita akan mengikutimu? Dasar pengkhianat. Tuan, jangan ikuti perkataannya. Istriku, jangan khawatir. Lalu apa akan kau lakukan jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan memberikan toko ini padamu dan memberikan kompensasi 1000 ter lagi. Misi acak muncul. Hukum Ling Ping-er yang mencuri resep. Buat Ling Ping-er kalah dalam kontes ini dan hukum dia karena melakukan tidak kriminal. Berhasil Ling Ping-er favorit vital plus 2 plus atribut 30. Kegagalan, kau akan bangkrut. Begitu ya. Itu tidak cukup. Kau juga harus melakukan 50 squat. Dan sambil melakukan squat, ucapkan, tuanmu, aku kalah. Bagaimana? Tuanmu, aku kalah. Baiklah. Waktu kontesnya adalah besok pagi. Lokasi alun-alun di depan Menara Singa. Baik. Aku pasti tidak akan kalah. Aku sudah mempelajari resep ini baik-baik. Begitu tahu resepnya, tidak ada yang istimewa. Terlebih lagi, aku telah membeli semua gula merah, ubi, dan arak beras fermentasi kualitas terbaik di Yanggu. Aku ditakdirkan untuk memenangkan kontes ini. Wungzi, malam ini aku akan memberimu kejutan lagi untuk memastikan aku pasti menang besok. Batin sang Tuan Han ini. Malam harinya, Ling Ping-er berpikir kemenangan bertelak pada bahan barban kualitas. Tetapi esensi dari teh susu modern adalah inovasi dan pelayanan. Jadi yang ingin aku buat adalah teh hijau susu dengan keju. Langkah pertama, gunakan
lendir sebagai penstabil. Langkah kedua, karena tidak ada tangki hidrogen, gunakan fermentasi alami untuk membuat gelembung. Sup teh kental sebagai teh susu, kambing sebagai penyelung jiwa. Selanjutnya aku perlu membuat mentega, lalu panaskan dan lelehkan mentega, lalu campur dan kocok dengan bahan-bahan di atas, dan busa keju sudah jadi. Karena tidak ada kran figur, aku hanya bisa menggunakan kekerasan ini saja. Kekuatan fisik 100 luar biasa. Tingkat atribut pemula mahir sampai 103.000 poin. Sebelum bertransmigrasi, aku lihat di Douyin lalu memanaskan susu, menghasilkan susu tinggi lemak yang kemudian dapat dikocok dalam botol untuk menghasilkan mentega. Hari ini aku akan mengocok lebih banyak mentega. Dia pun mengocoknya dengan sekuat tenaga. Penjaga aset keluarga diaktifkan. Mendeteksi seseorang mencoba menyabotase teh Anda. Kekuatan 30/70 luar biasa. Sisa atribut 106 poin. Oh, di atas balok atap ya. Kurcaci ini telah mengecok tenaga sangat luar biasa. Adik perempuan si Kuangsi di sini sedangin misi acak. Penjaga rumah, gunakan makanan gourmet untuk menjadikan burung walet di atap si Jiang dan lindungi halaman belakangmu. Tingkatkan kesukaan Singkuang hingga 50% dalam 2 senchuan untuk mendapatkan manual rahasia keterampilan ringan. Status transformasi. Ada di atas rupanya. Sial, aku pasti perlu mendapatkan alat pengocok di masa depan. Oh, melontarkan kata-kata kotor dia tidak mungkin berlebihan. Sedih bela diri semacam ini kan sangat menjijikan, katanya. Oi, bau apa ini? Baunya harum sekali. Aku benar-benar ingin menggigitnya. Oh, tiba-tiba sang MC melemparkan piring terbang sangat cepat. Dan dia terjatuh. Bakat eksklusimin perhitungan tepat diaktifkan. Memprediksi secara visual berat badan gadis itu 50 tinggi, dan tampaknya sang MC langsung menimpanya saja, sehingga langsung posisinya pas, langsung kena bakpao si gadis itu. Dia sangat kuat, dan langsung dilemparkan, berdiri dan mendorong wanita itu. Jangan bergerak, lepaskan aku. Jika kau tidak melepaskanku, aku berteriak minta tolong. Silakan berteriak. Kalau kau berteriak, kau akan kami seret ke kantor petugas kepolisian. Kemudian pihak berwenang akan menelanjangimu dan mengerjakanmu ke jalan-jalan telanjang dan diarak. Apa dengan dirimu? Tolong jangan laporkan aku ke polisi. Aku datang bukan untuk mencari apapun. Aku hanya ditugaskan untuk menambahkan sedikit garam ke dalam tehmu. Oh, garam. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Rasa asin dapat lebih efektif menonjolkan, merangsang, dan menyeimbangkan rasa susu, serta membuat mulut terasa lebih kompleks secara 3 dimensi dan tidak berminyak. Terima kasih kepada orang baik atas inspirasinya. Namun rasa asin bisa saja tidak cukup. Aku bisa memaksa Ham perlahan untuk mengekstrasi rasa asin dari kaldu Ham dan menambahkan ke dalam teh susunya. Nyengir deh. Dia mengancam sesuatu yang tidak baik hanya dengan mulut senyum jahat itu. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dasar pria hentai, katanya. Gambaran mental si Kong Ying sepertinya sedang mau dienakin sama sang MC. Anjrot. Benar saja, dia menginginkan sifat aslinya. Bahkan jika aku menggigit lidahku untuk bundir, aku tidak akan tunduk pada pencuri bejat itu. Oh, pelan-pelan, jangan bangunkan yang lain. Aku hanya ingin kamu mencicipi kue yang baru aku buat. Saat ini harus menyelesaikan masalah di hadapanku terlebih dahulu. Aku menggunakan bahan sisa dari penelitian keju untuk membuat makanan lezat untuk menaklukkan Sungking ini. Afrodik yang baru dikembangkan. Aku sangat tidak tahu malu, dasar hentai. Ngomong apa sih? Ngomong apa kosong ini? Afrodisik adalah makanan, minuman, obat-obatan atau zat yang meyakinkan cepat meningkatkan hasrat enak-enak. Lihat, aku benarkan itu benar-benar afrodisik.
Sebaiknya aku gigit lidahku dan bunuh diri saja. Aduh, aku jadi bingung denganmu, batin sang MC. Jangan berteriak. Selama kau akan memakan kue buatanku, aku akan melepaskanmu. Dasar hentai, aku tidak percaya sebaik itu. Langsung dimakan saja. Langsung orang ini memakan mulutku dan meniupnya. Kemudian sang MC memisahkan kuning telur dan melanjutkan untuk memasak lagi. Karena aku sudah membuat mentega, akan menggunakan kue bolu untuk mendapatkan hati singkwang ini. Memang dengan banyak istri cantik di rumah, aku memang membutuhkan seorang untuk menjaga rumah. Oke, mencampur putih telur, kuning telur pun dipisah. Dua cara membuat mentega ini adalah fermentasi tambahan dan dua pasakan tepung. Tentu saja menambahkan poin pada fisik bukanlah suatu kesalahan. Gelembung ini bahkan lebih baik daripada yang berasal dari mixer listrik. Tiba-tiba di sini sang wanita berdiri dari tempat cabul ini. Aku harus menggunakan kepalaku untuk menabrakmu. Aku akan membunuhmu, kata wanita itu. Di sini sang MC mengocok putih telur. Telur yang tadi berubah menjadi putih salju. Protein dalam putih telur dikocok dengan cepat, memaksa udara masuk ke dalamnya. Semakin banyak udara, semakin padat gelembungnya, semakin putih warnanya dan semakin kental bentuknya. Apa yang kau katakan aku tidak mengerti sama sekali, kata wanita Oon itu. Kau akan tahu sebentar lagi deh. Selanjutnya bagian kuning telur tambahkan gula, tepung, susu kambing dan minyak. Lalu kocok dengan pola huruf Z menggunakan sendok kayu. Lalu campurkan adonan putih telur dengan kuning telur dan aduk rata. Ini akan mengakhiri tuangkan maksudnya ke pengukus keramik dan kukus secara merata. Sepongkek Song Wize yang sangat hebat. Sudah jadi. Di sini sang ninja pun tertidur di pojokan karena telah lama. Apa ini? Baiklah, setelah mencicipi kue ini kau boleh pergi. Langsung sang MC suruh makan. Dasar orang mesum, sialan. Aku dijadikan apa ini? Langsung dicekokin saja bolu kukus yang lembut ini untuk dimakan. Kue macam apa ini? Kimoceng. Rupanya di sini sang wanita langsung merasakan keenakan super terasa kimoceng, dan rasanya mulutku seolah dipenuhi dengan rasa telur yang lembut. Kimoceng banget, ini benar-benar makanan surgawi. Tidak lama kemudian dia membayangkan masa kecilnya. Kakak, aku sangat lapar. Tunggu di sini, kakak akan menciptakan makanan untukmu. Adik, ini makanan yang cepat kau makan. Telur ini rasanya dari musim dingin itu. Langsung teringat masa sedihnya. Tidak, ini bahkan lebih lezat daripada saat itu. Rasa suka Kiang King meningkat 40 ditambah 20. Tingkat rasa suka saat ini adalah 60. Kue singkuing selesai. Hadiah manual Good Walk 100,000 change bisa dipelajari dengan menambahkan atributnya. Level 1 hanya menghabiskan 10 poin. Aku harus menambahkannya. Bagus. Likeness skill dan akan berguna untuk melarikan diri atau mengintai. Aku ingin makan lagi, boleh enggak? Kata wanita itu. Maaf ya, ini udah habis. Goda sang MC. Bohong, lihat, masih banyak sisanya. Lihat tuh di meja, masih banyak. Dasar kamu mau bohongin gua ya. 3 sampelnya sudah habis. Sisanya tidak bisa dimakan secara gratis. Kamu tahu? Dan sepongge cake ini sangat mahal harganya loh. Apa? Dia mau apa? Dia mau tidak mungkin. Imajinasi wanita di sini tampaknya dia pengen dienakin. Tidak. Aku tidak mau makan itu lagi. Aku tidak mau diriku dan kesucianku ditukar oleh kue itu. Apa yang dipikirkan gadis ini sih? Aku akan menganggapmu apa saat aku bilang tidak bisa dimakan gratis? Maksudku menjadi salah satu orangku. Aku akan melepaskanmu menjadi orangmu, dan kau masih bilang kalau kau tidak mau melakukan hal buruk. Dasar pikiran pria kau aneh.
Saat aku bilang menjadi orangku, maksudnya menjadi penjaga dan pelayanku. Aku akan menyediakan berbagai macam makanan You Good Man yang tak kalah dengan sepongkek ini setiap saat. Dan aku juga akan memberikan gaji 10 yuan tiap bulannya. Kau tidak akan pernah menjadikan aku budak kan? Apa? Rekrutmen gagal. Kecuali aku bisa memakan sepongkek setiap hari. Tuanmu, kapan kita menandatangin kontraknya? Anjir. Langsung setuju. Dia terlalu mudah dan murah hati, kata wanita Hindu.